Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Luna, Kenapa ini? tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet, kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal follow it dong. Follow it dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga Juliet, ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku nggak akan bilang. Makasih Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gua nggak Nggak sengaja. sengaja. Flip-flop. Seri, Flip-flop. Seri, Aska, please. Flip-flop. Seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Flip-flop. Sorry Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. Hah, Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf Snow, tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow, dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik koin diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku.
Happy birthday sayang. Makasih Papa. Ini buat kamu. Makasih Mama. Kamu sekarang siap-siap ya, kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik Tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Mah, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh. Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Mah, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Mah? Hah? Ternyata dia beneran datang. Maksudnya? Kamu mungkin lupa, dulu kita punya tetangga. Ini undangan pesta ulang tahun aku. Wah. Janji ya kita rayain sama-sama. Aku janji. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahun kamu. Apa? Selamat ulang tahun, Tifa. Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayumu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemas terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya kakak bakal nemuin aku. Bocil. Tunggu aku kak. 3 tahun kemudian. Gagal lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya, Permisi. kamu masih anak sekolah. Aku udah lama suka sama kakak. Kakak mau nggak jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran nepatin janjinya. Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku nggak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo, ayo. Lucu banget. Yuk. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Tolong bungkuskan. Nggak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow,
kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sini. Maaf Bu, ini saya balikin uangnya. Saya nggak bisa jalanin hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya, Snow udah pergi. pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak Mama wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. Masih lama ya? Ma, Celo kebelet. Tunggu bentar, Celo. Gak bisa, nanti ngompol. Ya udah, aku nepi dulu. Celo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi. Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus? Habis taruh barang kita makan malam. Ma, Celo makan bunga. Celo, gak boleh. Snow, kamu ngerasa Celo aneh gak sih? Cello, kamu lagi nggak enak badan kah? Ya, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Celo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Celo hilang. Celo. Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Anak saya, Mama. Celo. Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya Pak, maaf. Semalam. Maksudnya? Kemana Celo belum selesai? Mama main pergi aja. Apa? Jadi yang ikut kita liburan kemarin itu siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Ayo sudah balik ke kelas. Oke, ayo. Bentar, beli keripik dulu buat makan di kelas. Taruh di mana tuh? Kelihatan nanti. Gue nggak mau tuh nah di kantong rok sama bajuku. Taruh di kantong rokmu Jalamon. Ih, baru lah rokku nggak ada kantongnya. Sekolah beli kantong nggak ada roknya. Beli rok nggak ada kantongnya. Kan sampai kebalik sudah. Kau tahu rok tanpa kantong tuh bagai rumah tanpa dinding. Hah, gimana sih? Maaf Pak, kami telat. Iya, nggak apa-apa. Sudah, cepat duduk. Duh, ngantuk Mon, mana keripik kita tadi? Oh iya, bentar. Kita cari posisi yang aman dulu. Duduk di lantai aja kali ya? Nggak kelihatan bahkan kalau kita makan di bawah gini. Iya, enggak lah. Woi, mau martabak apa terang bulan? Woi, kau nih, itu bawa makanannya sampai sekelas ketahuan nanti. Enggak apa-apa, Bah. Cepet, mau apa nih? Kalau mau minum itu, sama si Fani ada es teh, jus, boba, koktail, banyak. Setelah masuk kelas kayaknya kita, Mon. Iya kan? Sejak kapan kelas kita kayak pasar malam gini? Oh, kalian ini ya benar-benar. Sudah saya rekam semua di sini. Ganas, sudah. Kenapa nggak juga orang nekat? Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Dengar nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lu Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gue juga pernah dengar kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Jangan-jangan